آمنت بالله وملائكته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usikum binafsi wa bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah surat Ibrahim ayat 40. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita berada pada Jumat 8 Zulhijjah 1440 Hijriah. Topik Jumat kita terkait dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia sempurna. Sekian banyak sifat terpuji yang beliau sandang, sehingga Allah menjadikan suri teladan dalam banyak hal. Beliau adalah seorang pemimpin umat, seorang nabi dan rasul, seorang suami, seorang ayah, bahkan seorang anak dengan ayahnya. Gelar yang diberikan kepadanya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Karena begitu tingginya nilai ketauhidan yang beliau sandang, puncaknya adalah beliau rela mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Walau pada akhirnya diganti dengan seekor kibas.
mengapa dia begitu tinggi nilai akidahnya sampai ia mengorbankan orang yang paling ia cintai. Pertama, ia memandang dunia ini kecil dibanding Allah. Kedua, Allah adalah satu-satunya tempat bersandarnya, tempat dia mengadu. Bahkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80 ada doa Nabi populer yang dipajang di rumah sakit Islam. Itulah doa wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Ibrahim, Allah menyembuhkanku. Kuat benar akidahnya. Kesembuhan penyakit yang ia hadapi sesungguhnya itu adalah datang dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Walau demikian, Nabi Ibrahim ini tetap juga senantiasa berdoa atau bermohon. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengabadikan doanya. Di antaranya pada khutbah ini ada 4 yang kami sebutkan. Yang pertama, doa yang berbentuk harapan untuk dirinya. Itulah doa ketika ia berusia tua, Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Kemudian dapat kita jumpai dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 39 sampai 40. Doa ini diawali dengan pujian, hamdalah. Dimulai dengan kata alhamdulillah. Ini menyandarkan bahwa ketika dia berdoa, dia terlebih dahulu memuji Allah sebagai Tuhan semesta alam. Firman Allah, alhamdulillahillazi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, kata Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi dua-dua anak Nabi Ibrahim ini adalah juga sebagai nabi dan rasul. Ismail dari istrinya Hajar, Ishak dari istrinya Sarah. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doaku. Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Tuhan kami, perkenankan doa kami. Penempaan terhadap anak dalam kaitan ini, doa Ibrahim hajatnya adalah agar anak keturunannya itu tetap berada dalam menegakkan sholat. Maka bagi kita jamaah, sebagai orang tua, sepatutnya kita meneladani Nabi Ibrahim ini agar generasi kita menjadi generasi yang menegakkan sholat. Yang kedua,
doa Nabi Ibrahim dalam bentuk harapan untuk keluarganya. Hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 35. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balad amina wajnubni wa baniya anna na'budul asnam. Dan ketika Ibrahim berkata dan bermohon kepada Tuhannya, Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Makkah, negeri yang aman. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ahli tafsir yang sangat masyhur, Said Qutb, dalam Fi Zilalil Quran menyebutkan bahwa doa Nabi Ibrahim ini merupakan penyerahan dirinya secara total kepada Tuhannya dan bermunajat kepada Allah dalam perasaan hatinya yang paling khusus. Jadi doa spesial kepada Allah dari hati nuraninya, dia bermohon agar anak cucunya tidak termasuk penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, bermohon, yang kala ketika itu dia lihat sekelilingnya, bahkan penguasa ketika itu Namrud jelas-jelas berlaku syirik. Bahkan di sisi Ka'bah banyak berhala-berhala terpampang yang disembah oleh umat ketika itu. Maka Ibrahim tidak mau ini terjadi pada cucu-cucu berikutnya. Doa ini, kata Said Qutb, menampakkan adanya kenikmatan lain yang diterima oleh Ibrahim dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya yaitu nikmat dikeluarkannya hati dari berbagai kegelapan dan kemusyrikan kepada cahaya yang beriman, bertauhid kepada Allah. Maka keluarlah hati itu dari kebingungan, kebimbangan, dan kesesatan kepada pengetahuan, kepada ketenangan, kepada stabilitas emosi, dan ketundukan kepada Allah. Ibrahim memanjatkan doanya ini lantaran apa yang ia telah saksikan dalam hidupnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada era sekarang ini, zaman yang berkemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cukup maju, kadangkala anak-anak kita tidak dapat menangkapnya dengan baik, bahkan dapat merusak mentalnya, bahkan dapat merusak nilai akidahnya. Tantangan inilah yang harus kita kuatkan dalam diri kita, memagari anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh kemusyrikan, pengaruh-pengaruh yang melunturkan nilai-nilai akidah mereka. Oleh karenanya ini adalah tanggung jawab kita, sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Bagi kita orang tua harus memiliki kekhawatiran terhadap generasi kita selanjutnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaknya kamu takut meninggalkan anak-anak di belakang kamu, anak-anak yang lemah imannya, sehingga kamu khawatir terhadap mereka. Maka jalan satu-satunya adalah bertakwalah kepada Allah. Jadi menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, seperti yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim
sebagai seorang ayah memiliki tanggung jawab penguatan akidah kepada anak-anaknya. Yang ketiga, doa dalam Al-Quran itu adalah merupakan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk masyarakat, baik saat itu hingga saat ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah serta mensucikan mereka. Sungguh Engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa ini terkabul karena kita sebagai umat Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah sebagai utusannya, yakni Rasul, yang sampai saat ini kita tetap istiqamah, ittiba, mengikut sunnah-sunnahnya. Yang keempat, doa yang tercantum dalam Al-Quran, harapan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bangsa dan negaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126, wa iz qala Ibrahim Rabbi ja'al haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berkatilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku berikan kesenangan sementara, kemudian aku akan menjalani kepadanya siksa neraka, dan itu seluruh seburuk-buruk tempat kembali. Doa ini juga terkabul. Doa Nabi Ibrahim adalah agar terdapat keamanan terhadap negeri, yakni Makkah. Kemudian memberikan rezeki. Sampai saat ini negeri Makkah itu tetap dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai lapisan dunia. Dan saat ini adalah saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau menurut kalender kita di Indonesia, besok adalah hari Arafah, yang bagi mereka adalah wukuf di Arafah, dan bagi kita adalah disunahkan untuk mempuasakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah materi khutbah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.